Halo semuanya, aku Ober Gurning dan kali ini kita akan bahas aset kripto. Oke, sebelum aku jelasin sama kalian semua mengenai aset kripto atau cryptocurrency, sebaiknya kalian tahu dulu apa aja jenis investasi. Ya, untuk saat ini jenis investasi itu ada sangat banyak ya. Seperti investasi emas, investasi tabungan, investasi deposito, lahan, properti, dan sebagainya. Juga termasuk investasi reksadana, dan yang paling hype pada tahun 2020 yaitu investasi saham. Tapi kali ini aku nggak akan bahas saham untuk kalian semua, karena kali ini aku akan bahas investasi cryptocurrency atau aset kripto. Kenapa? Karena menurutku di tahun 2021 ini untuk kita investasi saham itu nggak akan semenarik pada tahun 2020 kemarin. Karena kan IHSG pada bulan Maret 2020 itu kan memang benar-benar jatuh, dan kalau misalnya memang kita main saham di situ atau investasi saham di situ, itu bakal enak banget untuk ngambil cuannya. Tapi di tahun 2021 ini angka IHSG itu udah sama, udah kembali seperti sebelumnya. Maka dari itu aku akan kasih opsi sama kalian semua untuk investasi yang lebih hype lagi di tahun ini, yaitu investasi aset kripto atau cryptocurrency. Nah, kalian pastinya masih bingung kan, apa sih itu cryptocurrency? Kok kayak kedengarannya asing banget? Tapi di tahun 2021 ini, baik itu influencer saham, juga para pengusaha, dan yang sangat-sangat mengagumkan cryptocurrency yaitu Elon Musk, itu banyak sekali berbicara tentang cryptocurrency. Jadi, apa sih itu cryptocurrency? Let's check it out. Nah, simpelnya, cryptocurrency atau aset kripto adalah mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi virtual di internet. Berbeda dengan mata uang konvensional yang sifatnya itu terpusat, tapi kalau cryptocurrency ini sifatnya terdesentralisasi, jadi mata uang digital ini nggak ada pihak penengahnya kayak mata uang konvensional. Dan perlu kalian ketahui, untuk saat ini sudah sangat banyak jenis mata uang digital ya. Salah satunya yang paling terkenal pastinya Bitcoin. Oke, langsung aja kita bahas apa sih itu Bitcoin. Ya, jadi Bitcoin ini adalah salah satu mata uang digital yang ada di cryptocurrency. Bitcoin ini diluncurkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto dengan nama samarannya itu, yang pada saat itu diluncurkan harganya hanyalah $1 saja atau sekitar 14.000 aja. Dan harga Bitcoin pada saat video ini dibuat adalah ya 675 juta, dan menurut aku ini bakal terus naik, mungkin bisa sampai 1M nantinya, kita nggak tahu, tapi aku yakin sih karena Bitcoin atau cryptocurrency ini memang benar-benar sangat diharapkan nantinya untuk menjadi pengganti mata uang konvensional. Bayangin aja dari 14.000 rupiah jadi 675 juta. Itu tuh udah naik puluhan ribu %. Kalau misalnya kita di situ punya 100 Bitcoin aja, kita tahan sampai sekarang dan terus kita ambil sekarang, kaya kita. Dan untuk kalian yang nanya, kenapa sih kok harga Bitcoin bisa sampai setinggi itu? Ya simpelnya sebenarnya Bitcoin ini hampir sama seperti emas. Jadi jumlah Bitcoin yang ada di dunia ini terbatas. Untuk saat ini Bitcoin itu dibatasi 21 juta koin aja. Bukan saat ini sih, memang angkanya memang diatur dari awal tuh hanya 21 juta Bitcoin aja, dan sudah di mining itu mungkin sekitar 18 juta, maybe aku agak lupa, tapi ya sekitar segitulah. Dan ini nantinya pastinya bakalan habis, dan bayangin aja 21 juta Bitcoin, sementara penduduk di bumi ini tuh ada sekitar 2 miliaran orang. Jadi masih jauh lebih banyak penduduknya daripada koin yang dibutuhkan kalau nantinya Bitcoin ini menjadi standar dunia, kita nggak tahu. Kalau di Amerika Serikat, Bitcoin ini sih udah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Tapi sayangnya memang di Indonesia ini kita belum bisa nerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tapi meskipun begitu,
Yang penting Bitcoin ini sudah bisa digolongkan menjadi salah satu aset investasi dan sudah mendapat izin dari Bapepti. Bapepti ini sendiri berdiri di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan terhubung ke regulator keuangan lainnya seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, dan lain-lain. Nah, setelah kalian tahu apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin, tentunya kalian bakal pengen tahu nih gimana sih cara belinya, gimana sih cara investasinya. Nah, di sini aku kan kasih tahu sama kalian kalau aku di sini pakai aplikasi yang namanya Pintu. Oke, apa itu aplikasi Pintu? Ya, Pintu adalah salah satu aplikasi cryptocurrency atau crypto exchange yang ada di Indonesia dan berdiri resmi di bawah naungan Bapepti itu tadi. Ya, Pintu ini diluncurkan oleh PT Pintu Kemana Saja pada tahun 2020 kemarin di bulan April. Dan sejauh ini adalah aplikasi crypto exchange yang terbaik menurut aku. Ya, kenapa aku pilih Pintu? Karena Pintu ini memiliki banyak kelebihan. Antara lain apa aja itu? Oke. Yang pertama yaitu desain aplikasi yang sangat mudah dipahami, sangat simple. Ya, aku tuh sangat butuh yang namanya aplikasi dengan penampilan yang simple gitu ya. Jadi nggak membuat kita sakit mata dan ribet banget untuk ngeliatin banyak angka di sana. Jadi pokoknya kalau misalnya kita nginstal aplikasi ini tuh nggak ada ribet-ribetnya. Jadi kita pemula pun pastinya udah biasa banget. Kalian pastinya juga pasti nyaman banget. Cobain aja deh. Karena aku juga udah coba beberapa aplikasi crypto exchange yang lain, ya nggak ada yang simple Pintu gitu. Jadi aplikasi ini tuh sejauh ini yang paling enak dipakai untuk menurut aku sih. Dan kelebihannya yang kedua adalah pendaftarannya yang mudah. Ya, kita daftar tuh kayak nggak perlu banyak syarat-syarat aneh yang perlu dilalui. Pokoknya cuman hanya foto selfie dan juga selfie dengan KTP dan juga foto KTP, itu aja. Jadi kita nggak perlu kayak harus ke sini, harus ke sana untuk daftar. Dan pendaftarannya juga sebentar, 3 kali 24 jam untuk sekarang. Sebelumnya itu aku 7 kali 24 jam, jadi sekarang tuh kayak udah lebih gampang lah gitu, lebih cepat. Dan dengan cuma menunggu 3 kali 24 jam aja, kita udah bakal bisa untuk beli berbagai macam mata uang digital di sana nantinya. Kelebihan yang ketiga adalah minimal pembelian yang kecil banget. Ya, cuman dengan 22.000 aja kita tuh udah bisa beli berbagai macam aset kripto yang ada di Pintu. Kalau misalnya aku bandingkan dengan aplikasi lain itu ada yang kita harus sampai 100.000 baru kita bisa beli. Jadi pokoknya ini tuh bisa membantu banget untuk kita-kita yang modalnya kecil. Kelebihan yang keempat adalah adanya komunitas Pintu. Ya, di aplikasi Pintu ini, PT Pintunya itu sendiri udah nyediain grup Telegram yang isinya ada sekitar 30.000 member dan semuanya juga kita sama-sama belajar di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kebingungan nantinya. Pokoknya gabung aja dan itu semua aman banget. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari aplikasi Pintu yang lainnya. Cuman aku juga nggak bisa jelasin semuanya satu persatu, seperti kayak adanya kode referral. Jadi kalau misalnya kita ajak teman kita itu, kita juga bisa dapat untung bahkan sampai 1 juta angkanya. Dan juga adanya price alert, adanya juga fitur nabung rutin. Pokoknya langsung aja install aplikasinya dan kita bakal tahu sendiri. Dan kalau misalnya kalian bingung, aku bakal langsung tunjukin sama sekalian buka aplikasi dan gimana penampilan dari aplikasinya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa aplikasi Pintunya itu benar-benar simple banget. Ini adalah penampilan pertama kalau misalnya kita buka aplikasi Pintunya. Nah, untuk kalian yang belum daftar, jadi kalian tuh daftar dulu. Terus nanti kalau misalnya udah daftar, selesai semua kayak foto selfie, selfie KTP dan juga foto KTP. Dan setelah 3 kali 24 jam, itu paling lama ya. Kemudian kemungkinan besar sih pastinya bisa lebih cepat. Itu bakal verified seperti aku di sini. Kalau misalnya udah kayak gitu, berarti kita udah bisa gunakan aplikasi Pintu ini untuk jual beli atau investasi kripto. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali, pastinya kalian belum punya saldo, belum punya deposit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin deposit, langsung aja tekan yang ada di sini, deposit. Dan di sini
akan disediain bank transfer dari Bank BNI, tapi tenang aja, semua bank tetap bisa gunain kok. Tapi di sini memang virtual akun yang digunakan adalah Bank BNI. Nah, di sini kalian tinggal transfer angkanya ke virtual akun punya kalian masing-masing. Setelah masuk, nanti akan ada di rupiah balance-nya ini ya. Di rupiah balance ini sesuai dengan berapa yang kalian transfer. Nah, kalau misalnya kalian udah punya rupiah balance atau rupiah token, kalian bisa nih beli koin apa yang ingin kalian beli. Aku saranin sih untuk kalian semua yang belum pernah atau masih pemula banget, sebenarnya kita sama-sama pemula sih, kita sama-sama belajar, tapi aku saranin itu belinya Bitcoin aja, karena Bitcoin ini fluktuasinya masih bukan belum sih, tapi udah nggak terlalu cepat-cepat banget bakal cepat-cepat turun atau bakal cepat-cepat naik gitu ya. Enggak, karena memang harga Bitcoin ini memang udah sangat-sangat mahal. Di saat ini harganya udah 708 juta. Bayangin aja, tadi aku waktu screenshot itu angkanya masih 675 juta dan sekarang udah 708 juta dalam waktu sebentar banget gitu ya. Nah, untuk kalian yang misalnya ingin membeli Bitcoin, kalau misalnya tadi udah punya rupiah balance, kalian tinggal tekan aja Bitcoin yang ada di sini. Nah, bakal keluar nih grafik-grafiknya. Kalian bisa lihat grafik 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan kalian juga bisa ubah penampilannya. Ini udah ada tampilan candlestick, sebelumnya ini belum ada sih, dan ini masih fitur baru. Kalau misalnya kalian ingin beli, tinggal tekan beli di sini. Dan berapa yang kalian inginkan beli. Jadi minimalnya itu cuma 22.000 aja kalian udah bisa punya Bitcoin. Dan kalau misalnya kayak pengen 100.000 gitu ya, tinggal tekan aja 100.000 dan kemudian kalian tekan next dan kalian beli gitu ya. Ini karena aku nggak punya rupiah jadi nggak bisa dibeli. Dan fitur-fitur apa aja sih yang ada di pintu ini gitu ya? Ada banyak banget fitur-fiturnya, seperti kita lihat di sini di bawah ada tab news. Jadi di sini akan sediain berita-berita seputar cryptocurrency, seputar Bitcoin dan lain-lain. Kemudian juga ada wallet. Wallet ini adalah berapa angka yang kita miliki gitu ya. Kemudian juga ada history pembelian kita dan ini informasi tentang akun kita. Di tab home ini ada juga fitur nabung rutin. Jadi kalau misalnya kalian memang nggak mau ribet gitu ya, jadi kalian pengennya ya udah nabung rutin aja gitu setiap bulan atau setiap minggu di Bitcoin ini berapa gitu ya. Jadi ini bisa diestimasikan kalau misalnya kita 1 juta per bulan, kita bakalan dapat 279%. Tapi ini kan sesuai dengan grafik dari 2020 kemarin, dan sekali lagi aku ingatkan ini nggak akan bisa segitunya lagi ya, karena memang corona juga udah mulai selesai, jadi memang udah banyak perusahaan yang kerja juga. Ya pokoknya kita tetap realistis aja. Kemudian sama aja kalau misalnya kalian ingin membeli koin-koin yang lainnya, dan untuk yang favorit aku nih adalah koin Uniswap yang saat ini sedang di panas-panasnya gitu ya. Untuk saat ini hanya ada 10 koin aja di pintu, tapi kedepannya kita nggak tahu, mungkin bakalan bertambah karena memang aplikasi pintu ini kan masih sangat baru di dunia crypto exchange gitu ya. Mungkin bakalan bertambah nantinya, akan ada masuk koin-koin lain, kita nggak tahu, kita doain aja. Kemudian juga di sini ada fitur price alert. Jadi kalau misalnya kita ingin nggak selalu ngeliatin grafiknya gitu ya, pengennya ada alarm, misalnya kita buat alarm untuk harga Bitcoinnya ini turun sampai 650 juta, jadi kita bisa buat pengingat gitu. Kalau misalnya 650 juta kita nggak pengen rugi lebih banyak lagi nih, kita langsung jual, kita bisa buat pengingatnya gitu. Nah di sini nanti setelah ini kita buat bakalan keluar notifikasi kalau misalnya harga Bitcoin itu di bawah itu. Kalian juga bisa buatnya untuk alarm di atasnya, jadi kalau misalnya udah naik banget kalian nggak mau nantinya harga Bitcoin itu turun lagi, kalian juga bisa jual. Itu untuk fitur price alertnya. Kemudian kalau misalnya kalian
ada kebingungan, misalnya kayak aduh aku nggak tahu nih fitur-fiturnya ini gimana sih, kalian bisa langsung gabung di grup Telegramnya Pintu, dan di sini ada 30.000 member dan pokoknya banyak banget orang di situ, dan kalian tinggal tanya-tanya aja, tetap bakal ada yang jawab kok kalau misalnya kalian nanya di situ. Jadi tenang aja. Dan Pintu ini juga nyediai fitur yang namanya referral. Untuk kalian yang memang baru pertama kali daftar, kalian bisa pakai referral aku kalau misalnya kalian mau pakai. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai, ya udah terserah. Untuk referral aku itu Ober G966. Jadi kalau misalnya kalian masukin angka ini, kalian bisa dapat bonus, dan yang punya referral ini juga bisa dapat bonus sampai 1 juta. Invite your friends and get up to 1 juta rupiah. Bayangin aja bisa sampai 1 juta rupiah untuk kalian yang cuman ngajak teman kalian pakai aplikasi Pintu aja. Jadi tunggu apa lagi, pokoknya kalian langsung daftar aja aplikasi Pintu ini. Oke, sekian aja yang perlu aku kasih tahu sama kalian tentang aplikasi Pintu, crypto exchange, dan Bitcoin. Untuk kalian yang masih bingung, kalian mau nanya-nanya, kalian boleh tanya aja di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah ngejelasin. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan sampai jumpa.